Para sahabat, dari waktu ke waktu pusat yang dikuasai oleh para teknokrat itu selalu melihat desa, mendekati desa, mengurus desa itu dengan nalar proyek. Desa itu menjadi objek, menjadi lokasi, menjadi target proyek. Proyek itu sebenarnya hal yang biasa kalau itu diarahkan untuk barang-barang fisik, kita bangun gedung, jembatan, jalan dan sebagainya. Itu proyek itu begitu ya. Tetapi kalau proyek digunakan untuk menarget institusi, untuk manusia, untuk masyarakat, untuk desa, itu masalah. Jadi proyek itu kan artinya ini turunan dari pembangunan. Pembangunan itu turunan dari modernisme. Jadi modernisme itu modernisasi ya. Ini sebenarnya adalah cara pandang orang barat terhadap dunia timur termasuk Indonesia, atau cara pandang barat terhadap orang lain. Beda dengan liberalisme, republikanisme adalah cara pandang barat terhadap dirinya sendiri. Nah, mereka berbeda. Memang mereka melakukan transplantasi apa yang mereka alami, misalnya tentang demokrasi, tentang sistem pemerintahan, dibawa ke timur termasuk Indonesia, tetapi yang dibawa itu hanya sebagian. Yang sebagian besar adalah modernisme. Dia mengandung beberapa poin. Poin yang pertama, modernisme mengandung tentang pembangunanisme. Ini yang skala makronya. Jadi pembangunanisme, developmentalisme itu dibawa ke Indonesia untuk membentuk Indonesia, termasuk masuk ke dalam desa juga. Jadi artinya kita tidak melihat desa secara utuh atau dengan pendekatan pemerintahan yang lebih utuh, tetapi ya dengan pendekatan pembangunan. Kemudian yang kedua, lalu pada level meso, pembangunan itu diturunkan dengan manajerialisme dan teknokrasi. Teknokrasi itu adalah kekuasaan dengan keahlian, tapi sebenarnya adalah kekuasaan tanpa pengetahuan, karena teknokrasi itu pada dasarnya adalah mereduksi atau memotong hal-hal yang besar menjadi kecil, lalu yang kecil itu dibikin menjadi sangat rumit. Ya, jadi misalnya bicara tentang desa kuat, ya nggak masuk mereka. Mereka suka bicara maju. Kemajuan itu adalah ekspresi dari modernisme tadi, dari pembangunan. Beda dengan liberalisme, republikanisme adalah pembebasan. Siapapun dibebaskan ya, entah manusia, rakyat, masyarakat, itu pembebasan dari, ya terutama dari absolutisme raja maupun etatisme negara. Jadi teknokrasi itu ya begitu nalarnya ya. Jadi semuanya serba direduksi dan hal-hal yang sangat kecil dirubah menjadi rumit. Desa maju gitu dibikin rumit dengan berbagai cara, indikator, data. Kemudian juga kemakmuran itu kan diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang Desa juga, tetapi direduksi lagi menjadi penanggulangan kemiskinan ya. Meskipun istilah penanggulangan kemiskinan itu ada di dalam Undang-Undang Desa, tetapi yang jauh lebih besar adalah kemakmuran. Ya, lalu penanggulangan kemiskinan itu dibikin rumit. Ya. Yang ketiga, baik itu kemajuan pembangunan, manajerialisme, teknokrasi itu diwujudkan atau dijalankan secara konkret pada level mikro itu dengan alat, dengan perangkat, dengan data, dengan digitalisasi, dengan aplikasi, dengan proyek ya. Nah, ini proyek ini adalah alat. Ini untuk kanalisasi atau menjalankan gagasan makro besar pembangunan sama manajerialisme dan teknokrasi. Itu adalah proyek. Jadi proyek itu membuat
keyword, membuat kata kunci, bahkan juga singkatan-singkatan ya. Kalau di perguruan tinggi banyak sekali itu singkatannya, itu sampai saya pusing dan saya tidak ngerti. Jadi nanti singkatan itu atau proyek atau label itu didesain sedemikian rupa, melihat evidence based policy making, ada bukti-bukti yang mereka konstruksi, dikumpulkan dengan data, dibuat rencana, dibuat target, sasaran, dan seterusnya. Nanti juga dibuat kinerja. Jadi contoh ya, ada stunting. Jadi stunting dimasukkan ke dalam desa, SDGs desa yang sudah bolak-balik saya kritik. Terus kemudian masih ada banyak lagi ya. Dan itu dari waktu-waktu begitu. Dulu ada integrated rural development, lalu ada community based development, lalu berikutnya community driven development. Jadi pakai kata-kata kunci gitu, atau yang dalam ilmu metodologi namanya model. Jadi bikin model kayak begitu itu biasanya kan memotong atau mereduksi realitas. Dan kemudian itu dijalankan, dirancang, didesain sedemikian rupa secara terpusat, lalu dikendalikan, diawasi gitu. Ya sama, dan itulah yang kemudian membuat jebakan menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Jadi stunting itu sapinya tetap kurus, tapi talinya besar dan panjang dari seluruh titik penjuru negeri sampai ke Jakarta. Sehingga wajar kalau misalnya yang terjadi ada uang 10 miliar, yang stunting itu 2 miliar, yang 3 miliar untuk pertemuan-pertemuan. Ya, nah pertemuan ini yang memproduksi, mengelaborasi model tadi, pelatihan bertubi-tubi, bikin modul. Jadi inilah yang kemudian menimbulkan industri. Jadi proyek itu menimbulkan industri bagi penyelenggara, bagi pengelola, tetapi menjadi kekuasaan bagi yang ditarget. Kemudian juga ada 3 miliar untuk perjalanan dinas ya. Jadi ya begitu, itu yang namanya proyek ya. Kalau proyek untuk membangun jembatan sih oke, tetapi kalau proyek untuk mendekati manusia, untuk mendekati desa, mendekati masyarakat, itu jadi masalah. Masalahnya ya fungsi pemerintahan yang hakiki menjadi hilang, yaitu fungsi pelayanan dan perlindungan. Lalu digantikan dengan pendekatan proyek yang syarat dengan potongan-potongan pridil-pridil, kemudian dibikin rumit, ada indikator, data, kemudian juga ada kinerja dan sebagainya ya, yang itu justru akan menghilangkan hakikat. Jadi hakikat desa sebagai tradisi berdesa, kepentingan masyarakat setempat itu akan digantikan dengan model-model atau kata kunci yang sudah didesain, direncanakan, ditarget oleh pengelola proyek. Lalu pengelola proyeknya yang memperoleh industri, memperoleh rezeki yang besar dengan cara itu tadi, membuat rancangan itu, dan itu dibuat benar ya. Jadi ini adalah proyek adalah kekuasaan yang dibungkus dengan kebenaran, dengan nalar-nalar akademik mereka, dan sekaligus juga kebenaran yang dikuasai atau kebenaran yang kemudian menjadi kekuasaan itu ya. Nah berbagai macam proyek yang masuk ke desa itu adalah konsep-konsep impor ya. Jadi bukan sesuatu yang digali melalui dialektika hajat hidup orang banyak, denyut kehidupan masyarakat setempat atau kepentingan masyarakat setempat, tetapi dengan konsep-konsep mereka yang kemudian mereka gunakan untuk melihat ya entah stunting dan sebagainya, itu kan penglihatan mereka ya, padahal ya orang itu nggak ngomong tentang stunting, nggak ngomong tentang hal-hal yang dipikirkan oleh para ahli atau oleh para teknokrat. Jadi ini konsep-konsep impor ini, satu, dia menciptakan kabut tebal kedaulatan. Indonesia secara keseluruhan sebagai entitas termasuk orang desa
itu tidak sanggup untuk melihat ya, melihat diri kita sendiri secara terang dan jernih gitu. Tapi gelap. Memang Indonesia tidak runtuh, tetapi ya kita gelap. Justru yang menjadi hakiki kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara itu akan hilang karena digerakkan dengan nalar-nalar yang proyek konsep-konsep impor tadi. Kemudian yang kedua yang lebih konkret, bahwa proyek-proyek entah itu SDGs desa, stunting dan sebagainya, itu menjadi parasit atau menjadi benalu yang menempel pada tubuh desa. Desa tidak bisa menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, yang itu bisa menjadi landasan bagi desa, tetapi ya ini rapuh. Tubuhnya ini digerogoti oleh benalu-benalu tadi ya. Entah benalu SDGs, benalu stunting, benalu smart village, benalu digitalisasi dan sebagainya. Dan itu bukan hanya yang pertama. Jadi ketika saya ngomong begini, karena memang pendekatan proyek itu sudah dari waktu ke waktu itu dijalankan. Entah itu proyek revolusi hijau, atau pembangunan desa berkelanjutan, atau PNPM mandiri perdesaan dan sebagainya, yang itu tidak pernah bisa memberikan kontribusi untuk membuat desa itu menjadi kuat dan besar, yang bisa punya emansipasi terhadap masyarakat setempat maupun pada republik. Tetapi ya desa begitu-begitu saja. Sudah banyak orang yang mengatakan desa itu panggah itu mengalami involusi atau stagnan ya. Dan problem tentang penghidupan itu jauh dari harapan. Meskipun berbagai proyek itu punya the good intention, punya niat baik atau punya kehendak untuk memperbaiki, tetapi hasilnya adalah kontradiksi. Prestasinya adalah menciptakan angka-angka yang itu bisa digunakan untuk asal bapak senang, untuk pertunjukan, dan sekaligus juga untuk membius banyak orang. Entah itu angka-angka tentang penurunan kemiskinan, atau penurunan desa tertinggal, atau peningkatan desa mandiri. Tetapi setelah kita cek di lapangan ya, itu tidak mencerminkan harapan orang banyak, dan juga tidak mencerminkan desa bisa tumbuh menjadi kuat dan besar yang bisa bermakna bagi orang banyak.